Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, Ana sedang berada dengan Ustadz Fahmi Alanjantani. Apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan walafiat untuk menuntut ilmu dan untuk saling silaturahmi. Begini Ustadz, zaman-zaman sekarang ini, terutama khususnya anak muda, kita itu sering sekali atau suka sekali dengan musik. Nah, dalam beberapa kajian juga ada yang mengharamkan musik dan menghukumkan makruh dan lain-lain. Nah, itu kita sebagai anak muda bingung, Ustaz. Bagaimana kita menanggapinya dan mengambil hukum apa yang perlu kita pilih? Mungkin itu pertanyaan pertama, Ustaz. Yang jelas ini sebetulnya masalah klasik yang sudah jadi pembicaraan para ulama terdahulu. Jadi bukan hanya baru sekarang-sekarang ini perdebatan terkait dengan masalah musik ini. Artinya apa? Artinya perkara ini termasuk al-mukhtalafih, perkara yang diperselisihkan di dalamnya. Dan para ulama seharusnya apa yang dilakukan oleh mereka, apalagi oleh para pengikutnya, yakni saling tasamuh, saling toleransi. Ya, terkait dengan hukumnya, Pak Ustadz sudah menyampaikan hal itu di beberapa ceramah, termasuk juga ceramah Pak Ustadz di YouTube, termasuk juga di Facebook juga ada di situ penjelasannya. Yakni itu merupakan sesuatu yang hukum asalnya adalah mubah. Al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asal sesuatu itu pada dasarnya mubah, ya. Sehingga kemudian muncul dalil yang mengharamkannya. Kalau misalnya terkait dengan musik ini, Rasulullah dulu pernah menyampaikan tentang satu kalimat yang mengindikasikan bahwa musik itu haram. Oke, kalau seperti itu, pertanyaan berikutnya, kenapa Rasulullah membiarkan Aisyah pada saat itu bermain alat musik pada saat hari raya? Kalau misalnya memang haram secara mutlak, seharusnya Rasulullah melarang Aisyah pada saat itu yang sedang memainkan alat musik. Nah, sekalipun di hari raya, sama seperti halnya keharamannya babi, itu kan mutlak. Di hari raya ataupun di luar hari raya, ya haram babi. Enggak seperti musik. Kalau musik itu kan, kalau misalnya di luar hari raya itu haram, kalau di hari raya halal, ini enggak jelas. Kalau hukum semacam ini, artinya apa? Di sini keharaman musik itu merupakan sesuatu yang didasari pada illatul hukum, alasan hukum. Maka muncullah kaidah al-hukmu yaduru ala illatihi. Hukum itu senantiasa berkaitan dengan ilatnya. Nah, itu pendapat Ustadz ya. Adapun kemudian apabila ternyata ada pendapat yang tidak sama, ya Pak Ustadz silahkan mentoleransinya, memakluminya. Yang pada akhirnya kemudian di sini kita harus saling menghormati perbedaan pendapat di antara para ulama, karena semuanya itu merupakan hasil daripada ijtihad. Dan ijtihad itu para ulama telah sepakat, ketika ijtihad seorang ulama itu benar, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Ketika ijtihad itu ternyata keliru, maka ia hanya mendapatkan 1 pahala. Artinya di sini ketika misalnya orang-orang yang berijtihad bahwasanya musik itu halal, enggak masalah, dan ternyata salah itu ijtihadnya, mereka tidak berdosa. Mereka tidak akan mendapatkan dosa dari Allah, tidak akan disalahkan oleh Allah. Karena apa? Karena dia sudah berijtihad dengan keilmuannya. Karena ijtihadnya keliru dan kemudian para ulama ketika ijtihad keliru dikatakan bahwa ia dapat pahala 1, maka di sini kita tidak boleh mencelanya. Tidak boleh kemudian mencemooh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Nah, seperti sekarang itu kan ada tuh Ustadz Adi Hidayat dicemooh, dihina, itu kan tidak boleh. Itu bukan cerminan seorang yang beriman, apalagi cerminan seorang pelajar. Cerminan para penuntut ilmu, para santri itu adalah ia senantiasa menjunjung tinggi adab, menjunjung tinggi etika. Ya, apalagi sampai kemudian fitnah, ini dahsyat sekali. Makanya seringkali disampaikan kepada para santri, hati-hati, jangan kemudian kita gampang menuduh sesat, menuduh apalagi agen Zionis Yahudi, tidak boleh.
khawatir termasuk orang-orang yang sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Buruj, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang suka memfitnah orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian dia tidak mau bertobat karena ngerasanya benar. Menuduh orang lain sesat, menuduh orang lain menyimpang, menuduh orang lain dolalah. Itu kan tidak sesuai sunnah dan segala macam. Menuduh tanpa adanya bukti. Kemudian dia tidak mau bertobat, ngerasanya benar. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Dia akan mendapatkan neraka jahanam. Dia akan dibakar di dalamnya untuk selama-lamanya. Makanya hati-hati. Di sini terkait dengan perbedaan masalah musik, ini merupakan sesuatu yang khilafiyah, ya, yang seharusnya disampaikan oleh orang-orang yang beriman setelah menyampaikan argumentasinya, menyampaikan dalilnya, hujjahnya. Katakan berikutnya, lana a'maluna walakum amalukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Kami menghalalkan musik, ya kami ini. Kamu mengharamkan musik, ya silakan kamu. Pada akhirnya apa? Saling menghormati. Karena ini ranahnya bukan ranah masalah yang serius sampai-sampai kemudian lakum dinukum waliyadin, ini salah. Jadi jangan asal lakum dinukum waliyadin, ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau sesama orang yang beriman itu artinya apa? Saling menghormati, saling mentoleransi, jangan sampai terpecah belah. Kira-kira kalau terpecah belah boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, Fajri terpecah belah sama Fakidim boleh atau tidak? Gara-gara rebutan nasi bungkus pecah belah boleh atau tidak? Nggak boleh. Gara-gara rebutan bantal yang ada ecesnya boleh atau tidak? Nggak boleh. Jangan. Ya, malu kita sama umat agama lain. Ya, seperti itu. Hadad, ya. Lagi Ustaz, untuk menyikapi ketika kita berada di luar lingkungan yang di luar sana bebas, kriterianya bebas. Ketika kita berada di lingkungan tersebut dan di situ semua orang sedang menyalakan musik dan kita beranggapan bahwa musik itu kurang baik. Sikap kita itu meninggalkan tempat tersebut atau menghormati tuan rumah lalu diam saja atau bagaimana Ustaz? Kita lihat di tempat itu ada maksiat atau tidak. Maksiat dalam arti di sini misalnya ikhtilat, ya, laki-laki perempuan, atau ada mabuk-mabukan, ada joget-jogetan yang di situ campur bau laki-laki perempuan. Apabila ada maka tinggalkan. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk nahi mungkar kita. Karena kita dengan tangan nggak bisa ngebubarin, nggak bisa. Dengan lisan juga nggak bisa, stop, ini haram, misalnya, nggak bisa. Yang terakhir, fabi qalbi, maka dengan hati. Cukup kita benci, kita tinggalkan tempat itu. Maka itu sudah lebih dari cukup. Walaupun disebut oleh Nabi, zalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ya, tergantung di situ dilihat suasananya seperti apa. Terkait dengan masalah musik ini, masalah sebagaimana dulu pernah Imam Hanafi atau Abu Hanifah pernah suatu ketika mengharamkan kambing untuk dirinya sendiri. Beliau beristihad mengharamkan kambing. Pokoknya saya selama 3 tahun haram bagi saya memakan daging kambing. Alasannya apa pada saat itu? Karena pada saat itu di zamannya Abu Hanifah itu marak pencurian kambing. Pencurian wedus di mana-mana. Wedus dicolongi maning, colongi maning. Maka disitulah kemudian Imam Hanafi khawatir barangkali nanti kambing yang dibeli di pasarnya atau makan sate atau apa, kambing bakar, itu berasal dari kambing yang hasil curian. Maka itu kan berarti kan syubhat. Syubhat bagi Imam Hanafi ini merupakan sesuatu yang syubhat, bahkan haram. Saya haramkan diri saya untuk memakan daging kambing. Artinya di sini Imam Hanafi mengharamkan daging kambing karena ada ilatnya, ada alasannya, alasan oleh yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Itu hanya 3 tahun berlakunya. Selesai 3 tahun, maka yang tadinya diharamkan oleh beliau artinya kemudian berubah menjadi halal ke hukum asalnya. Itu gaya apa namanya? Gaya istihad para ulama, ya.
Jadi ketika kita ingin mengetahui kenapa ulama ini menghukumi ini demikian, menghukumi ini demikian, karena para ulama ada landasannya, ada alasannya. Bukan hanya sekedar tekstual hadis, tekstual ayat, bukan. Tapi ada konteksnya yang mendasari para ulama untuk beristihad demikian. Sama seperti halnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dulu pernah mengharamkan sataroj. Sataroj itu artinya catur. Menurut Imam Syafi'i haram catur ini. Alasannya apa? Alasannya karena pada saat itu banyak orang yang lalai karena asik main catur. Seharusnya kerja, akhirnya dia nggak kerja gitu kan. Seharusnya sholat, dia nggak sholat. Sampai-sampai catur itu buat judi gitu kan. Jadi haram hukumnya. Sekarang konteksnya beda lagi. Bukan hanya catur yang melalaikan. Apa itu? Media sosial, handphone, Instagram atau apapun itu, ketika itu menjadikan seseorang lalai kepada Allah, bahkan digunakan itu semua untuk bermaksiat kepada Allah, maka bisa dipastikan itu haram hukumnya. Termasuk juga Android yang dipunya oleh banyak orang, handphone gitu kan, smartphone, itu bisa haram hukumnya. Oh enggak Ustaz, tergantung kita yang megang. Misalnya, ya itu dia, begitu juga musik. Musik juga keharamannya tergantung yang megang. Kalau misalnya alasan tadi, ini kan handphone kan yang haram kalau misalnya dipakai buat maksiat. Kalau kita kan buat dakwah misalnya, buat konten dakwah, buat konten konten syiar agama Allah. Nah itu dia, musik juga seperti itu. Tergantung yang megang siapa. Kalau yang megangnya orang-orang ahli maksiat, nah, sudah pasti haram. Tapi kalau orang yang megangnya orang-orang yang ahli dakwah, musisi-musisi dakwah, maka itu akan digunakan sarana untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kepada para jemaah sekalian, kita juga sudah mendengarkan penjelasan Ustaz Fahmi dan mangga kepada teman-teman jemaah sekalian dapat mengambil hidayahnya dan semoga ada manfaatnya. Kita tutup majelis pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.